Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai bunyi dan suara. Saya Rizka Iwa Zahra, saya sebagai pemateri 1. Yang pertama itu pengertian bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dapat didengar atau sesuatu yang terdengar. Menurut pengertian lain, bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar atau sumber bunyi. Yang kedua, syarat-syarat bunyi. Yang pertama, ada benda yang bergetar atau yang disebut sumber bunyi. Yang kedua, ada media yang merambatkan bunyi, baik itu berupa padat, cair, ataupun gas. Yang ketiga, pendengar berada dalam jangkauan sumber bunyi. Yang keempat, frekuensi bunyi dapat didengar oleh penerima bunyi. Yang ketiga, sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi yang pertama dikategorikan sebagai gelombang, yaitu getaran yang merambat. Yang kedua, membutuhkan medium dalam perambatannya. Jadi bunyi itu tidak bisa merambat jika tidak ada medium perambatannya. Yang ketiga, cepat rambatnya bunyi dipengaruhi oleh medium perambatannya. Semakin padat medium perambatannya, maka bunyi semakin cepat dalam merambat. Yang keempat, dapat mengalami resonansi dan pemantulan. Yang keempat, cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah jarak yang dapat ditempuh bunyi per satuan waktu. Ada dua hal utama yang mempengaruhi cepat rambat bunyi. Yang pertama, kerapatan partikel medium perambatannya. Yang kedua, suhu medium perambatannya. Semakin tinggi suhu medium perambatannya, maka semakin cepat bunyi itu merambat. Begitu pula sebaliknya. Yang kelima, resonansi dan pemantulan bunyi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda dikarenakan adanya getaran dari benda lain sebagai pemicunya. Selanjutnya, pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi adalah kembalinya bunyi menuju arah datangnya bunyi dikarenakan menabrak suatu bidang pantul tertentu. Yang keenam, jenis-jenis bunyi. Bunyi dilihat dari frekuensinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, seperti kelelawar dan lumba-lumba. Bunyi ini dimanfaatkan untuk pengukuran kedalaman laut dan USG pada bidang kesehatan. Kedua, bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya 20-20.000 Hz. Nah, bunyi inilah yang dapat didengar oleh manusia dan sebagian besar makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti anjing, laba-laba, dan jangkrik. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu poin G, proses terjadinya bunyi dan alat ucap. Pertama, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya bunyi. Baik, suatu bunyi tidak terjadi begitu saja tanpa adanya sebab. Tentunya suatu bunyi terjadi karena adanya sebab. Di antara penyebab bunyi yaitu yang pertama, adanya benda bergetar, yaitu sumber bunyi atau suatu benda yang akan menghasilkan bunyi. Yang kedua yaitu adanya sumber energi atau sumber daya. Sumber energi atau sumber daya berupa gerakan-gerakan atau sentuhan terhadap sumber bunyi agar terjadi getaran. Yang ketiga yaitu resonansi ruang. Resonansi ruang adalah pusat suara dari benda yang bergetar dan membuat suara terdengar. Dalam referensi lain juga ada yang menambahkan bahwa media rambat merupakan penyebab terjadinya bunyi juga, seperti air, udara, dan sebagainya. Saya akan memberikan contoh tentang terjadinya bunyi, yaitu pada alat musik gitar. Jadi, ketika kita memetik gitar atau menyentuhnya,
sesuai dengan syarat pertama, yaitu sumber energi. Setelah dipetik, kemudian benda bergetar senar gitar tersebut sesuai dengan syarat kedua, yaitu ada benda yang bergetar. Kemudian getaran tersebut membentuk gelombang dan masuk ke dalam gitar melalui lubang di tengah gitar dan menjadi sebuah bunyi. Untuk bisa terdengar oleh telinga, bunyi itu merambat melalui media rambat seperti udara menuju telinga. Kemudian proses terjadinya bunyi bahasa, yaitu ketika ada udara yang dihembuskan keluar secara kuat dari paru-paru. Untuk menghembuskan udara itu, paru-paru harus menekan udara agar dapat melalui batang tenggorok. Dan ketika melewati daerah pita suara tadi, udara tadi tersebut melewati ruang sempit karena pita suara dalam keadaan menutup. Di ruang sempit inilah terjadi benturan antar molekul udara yang menjadi bunyi. Tetapi bunyi ini masih berupa bunyi murni. Tahap selanjutnya, bunyi atau udara tadi keluar melalui mulut melalui mulut dan menjadi sebuah bunyi bahasa yang bisa ditentukan apakah itu bunyi A, I, U, E, O. Kemudian yang kedua, alat ucap. Menurut Suhendra, alat ucap adalah organ bagian atas dari pangkal tenggorok yang merupakan ruang akustik atau filter bunyi yang digetarkan atau telah dihasilkan oleh pita suara. Alat ucap meliputi eksolabial, bibir bagian luar, endolabial, bibir bagian dalam, dental, gigi, alveolar gusi, vas alveolar bagian atas gusi, prepalatal, langit-langit keras bagian depan, palatal, langit-langit keras, velar, langit-langit keras, uvular, anak tekak, faringeal, rongga kerongkongan, glotal, pangkal tenggorok, epiglotal, epiglotis, radikal, akar lidah, dorsum, pangkal lidah, medium, tengah lidah, lamina, daun lidah, apek, ujung lidah, endolamina, bawah lidah. Kemudian bagian H, yaitu di poin H, perbedaan suara pada manusia. Suara yang diucapkan oleh manusia bervariasi. Hal ini karena mereka memiliki kemampuan lapisan pengaturan suara yang bervariasi antar satu sama lain. Hal ini memungkinkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan tingkat getaran vibrator vokal masing-masing dengan meningkatkan atau mengurangi stres. Karena jika tegangan meningkat, maka getaran meningkat, dan jika ketegangan berkurang, kemampuan manusia untuk menyesuaikan lapisan suara dipengaruhi keadaan anatomi akustik yang sangat berbeda antara wanita dan pria, dan anak-anak dengan orang dewasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa. Tapi sebelum memperdalam tentang bahasa, kita harus tahu apa itu definisi dari bahasa atau pengertian dari bahasa. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa penjelasan dari para ahli. Menurut KBBI, bahasa merupakan sistem bunyi yang arbiter yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi. Itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Adapun menurut Krida Laksana, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerjasama dan mengidentifikasi. Itu penjelasan dari Krida Laksana. Adapun menurut Ibnu Jini, bahasa merupakan suara yang mengekspresikan makna. Nah, jadi dari pengertian dari para ahli tersebut, bisa kita simpulkan bahwasanya bahasa adalah suara atau bunyi yang mengekspresikan makna yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi. Kurang lebih seperti itu. Lalu, kapan sih kita belajar bahasa? Nah, kita belajar bahasa itu, sebenarnya kita belajar bahasa udah dari kecil. Semenjak bayi lah. Nah, terus prosesnya kayak gimana? Jadi dalam proses pemerolehan bahasa, ketika kecil, ketika anak-anak, jadi faktor yang dinilai anak itu adalah lingkungannya. Jadi suara yang ia dengar, yang ia tiru tuh, maka ia tiru. Suara yang ia dengar tuh yang dari orang-orang sekitarnya itu ia tiru, ulang-ulang. Contohnya bayi lah. Ketika kita bayi, paling diajarin kata mama gitu, makan, ayo makan, makan, paling mama, papa, atau abi, umi gitu, atau bunda, bapak gitu. Nah seperti itu kalau dari bayi, dari seperti hal-hal di suara-suara dari orang-orang sekitarnya. Kita belajar bahasa dari bayi seperti itu. Lanjut, umurnya bertambah, mulailah diajarkan yang namanya menulis dan membaca untuk memaksimalkan penggunaan bahasanya di masa yang akan datang. Jadi seperti itu proses dari pembelajaran bahasa dari mulai anak-anak sampai kita sekarang ini. Lanjut ke fungsi bahasa. Fungsi bahasa ada banyak, tapi di sini saya sekarang akan memaparkan sebagiannya saja lah. Fungsi yang pertama itu bahasa sebagai alat komunikasi dan berinteraksi. Jadi ketika ada orang yang ingin berkomunikasi satu sama lain, yaitu dan menggunakan bahasa. Misalkan si A sama si B gitu pengen ngungkapin sesuatu tapi bingung gitu, ya pakai bahasa. Pengen minta tolong sesuatu, ya pakai bahasa. Gitu sebenarnya simpel. Pakai bahasa, karena bahasa itu sebagai alat komunikasi dan interaksi. Coba bayangkan saja kalau ada dalam sistem kegiatan belajar mengajar gitu antara guru dan murid, tidak ada bahasa, bagaimana gitu berkomunikasinya? Culang-cileng gitu. Jadi cilepeng jadinya. Bingung ibu guru pengen menjelaskan ke muridnya tapi gak pakai bahasa. Bagaimana coba dapat dipahami oleh para muridnya? Itulah fungsi dari bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi dan berinteraksi. Terus bagaimana dong yang bisu kan? Kan yang bisu gak bisa ngomong ya. Ya itu bisa dengan bahasa isyarat. Contohnya misalkan orang bisu nih pengen temenan sama orang asing, ngomongnya gimana ya? Kan karena gak bisa ngomong tapi kayak bahasa isyarat. Jadi gini, seperti itu. Lihatnya aku, kamu, kita temenan yuk ya sah. Gitu. Atau kan misalnya orang bisu pengen ngungkapin perasaan tapi gak bisa ngomongnya, gimana coba? Nah, makanya pakai bahasa isyarat sepertinya. Iya kan seperti itu. Sekarang yuk kalau bahasa kita zaman sekarang lah mungkin seperti itu. Fungsi selanjutnya yaitu tentang meningkatkan pola pikir. Jadi semakin kita memperdalam bahasa, maka akan semakin luas makna dari bahasa tersebut. Contoh saja dalam Al-Quran lah, ada ayat namanya Allahus Somad. Kalau dalam artian terjemahnya, jadi Allah itu tempat bersandar. Nah, maksud bersandar ini bersandar ke tembok kah, atau seperti bersandar ke tembok kah? Kan kalau kita berpemahaman pola pikir kita tidak luas tuh, mungkin kita kan berpikir bahwa bersandar seperti bersandar ke tembok seperti itu. Tapi kalau kita memperdalam bahasa, mungkin bersandar di sini bisa berarti menggantungkan diri hanya kepada Allah semata. Kita meminta kepada Allah mungkin. Karena
Bersandar ini bukan berarti bersandar ke tembok, tapi dengan makna yang lain, tapi diungkapkan makna bersandar seperti itu. Karena dari makanya makin kita memperdalam bahasa, makin meningkatkan pola pikir kita, meningkatkan pola kita untuk berpikir. Terus fungsi bahasa selanjutnya yaitu adalah memperkuat rasa nasionalisme. Contohnya di negara kita kan banyak tuh, ada orang suku Aceh, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sunda, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, Maluku, Papua kan. Kadang kan dalam kesehariannya mereka pakai bahasa daerah, tapi untuk memperkuatnya, mempersatukan rasa nasionalisme, digabungkannya lah dengan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi orang Aceh bisa temenan sama orang Sunda, yaitu ya dimulainya dengan bahasa Indonesia. Atau dengan kalau kita pergi kemana-mana gitu, ke Papua gitu, bingung gitu gak bisa pakai bahasa Papua, ya bisa pakai bahasa Indonesia, karena ada yang bahasa Indonesia lah, Indonesia ini bersatu. Jadi muncullah rasa nasionalisme. Jadi orang Aceh bisa aja temenan sama orang Sunda temenan sama orang Jawa temenan sama orang Nusa Tenggara orang Kalimantan temenan sama orang Papua, mungkin seperti itu. Dengan apa? Dengan bahasa. Kan di Indonesia ini untuk memperkuat rasa nasionalisme yaitu dengan bahasa Indonesia. Makanya kita harus belajar bahasa Indonesia agar kita memperkuat rasa nasionalisme kita akan negara kita. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu fungsi bahasa selanjutnya yaitu adalah terjalinnya persaudaraan. Contohnya ya seperti tadi, asalnya tidak kenal jadi kenal. Orang Aceh bisa temenan sama orang Sunda temenan bisa temenan sama orang Nusa Tenggara temenan sama orang Papua. Yang awalnya tidak kenal jadi teman, yang awalnya teman jadi calon. Kan gimana kan? Fungsi bahasa itu bisa menjadi terjalinnya persaudaraan. Yang asalnya tidak tahu jadi tahu, kenal kita kenal, yang asalnya tidak kenal jadi kenal. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Langsung lanjut ke bahasa linguistik. Bahasa linguistik itu adalah efek suara dari pelafalan pada situasi mereka sendiri, dan melalui gerakan khusus mereka mengekspresikan sesuatu ketika berbicara dan memberikan dampak tertentu ketika didengar. Ya, mungkin itu saja karena keterbatasan waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.